Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini hadis, tapi karena hadis ini disampaikan oleh sahabat Muadz bin Jabal, maka banyak yang mengatakan ini adalah ucapan Sayyidina Muadz bin Jabal yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul bersabda, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah." Pelajarilah ilmu. Jadi belajarlah. Seperti sekarang ini ya, kita lagi belajar. Karena sesungguhnya ketika seorang sedang belajar, dia itu mendapatkan kekhusyuan dan dia mendapatkan rasa takut kepada Allah. Ini orang yang belajar gini berarti orang yang lagi takut sama Allah. Kalau orang yang gak takut, gak mungkin mau belajar. Kalau kita mau belajar berarti di hati kita ada rasa takut kepada Allah. Mungkin kita belum bisa takut sama Allahnya langsung, mungkin. Ya, tapi kita takut sama nerakanya. Kita takut sama mahsyar yang gak enak. Kita takut sama siksa kubur. Kita takut sama balasan-balasan dari Allah yang gak enak. Ini sudah disebut takut kepada Allah. Ya, kita mungkin belum bisa merasakan pengen ketemu Allah, belum bisa ngerasakan. Tapi kita udah pengen dapat nikmat kubur. Kita pengen dapat nikmat di padang mahsyar. Kita pengen dapat nikmat berada di surganya Allah. Itu berarti sudah pengen ketemu dengan Allah. Karena tingkatan manusia yang satu dengan yang lain tidak sama, berbeda-beda. Wa talabahu ibadah. Orang yang cari ilmu itu lagi ibadah. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Duduknya begini saja itu ibadah. Kemarin kan sudah dijelaskan. Salah satu di antaranya pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian juga dilanjutkan wa mudzakaratahu tasbih. Kalau orang lagi ngobrolkan ilmu, ngobrol misalnya ibu sama ibu bahas, orang kalau haid itu baca Al-Qur'an boleh atau tidak? Ngobrol begitu ya. Oh ya, kalau lagi haid ya enggak boleh baca Al-Qur'an. Nah, terus kalau orang yang lagi ngapalkan Quran gimana? Kan dia harus deres terus. Nanti kalau enggak deres apalannya hilang. Yang begitu bagaimana? Ngobrolnya begitu, itu sama dengan lagi bertasbih. Wal bahthu anhu jihad. Orang yang lagi cari ilmu, pengen datang ke pengajian di mana? Ya, pengen datangi pengajian di mana? Pengen buka buku, baca buku, pengen ketemu ulama dalam niatan cari ilmu, maka apa yang dia lakukan itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena orang yang cari ilmu lagi jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu, apalagi usaha istiqomah. Kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Oh, enak ini. Jadi saya itu makanya senang kalau diundang gak nolak. Kenapa? Sedekah duit mungkin kangelen, tapi kalau sedekah ilmu kan gampang. Makanya saya kalau ceramah 3 jam itu betah. 3 jam, 2 jam betah. Kenapa? Setiap detik pahalanya seperti orang sedekah. Makanya biasanya rezekinya orang yang ngajarkan ilmu itu gampang. Nah ya, makanya kalau jenengan nggak bisa ya, jadi yang nyuruh, yang mengorganisir ya, yang mengorganisir. Nah, jenengan punya tempat, Anda punya tempat, saya punya tempat, ya tempatnya pakai. Ya, nanti kalau manggil orang belajar, ya kan, berarti yang paling banyak sedekah yang punya tempat. Kayak endang meri jenengan. Sengaja saya ngomong begini itu ngimingi, ya, biar pengin rumahnya dijadikan majelis ilmu. Walaupun cuma 5 orang, ya, walaupun cuma 3 orang, nggak lihat jumlahnya. Yang dilihat sama Allah adalah niatnya, ketekunannya dan kesungguhannya. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Orang yang mau memberitahukan ilmu yang dia miliki kepada orang yang betul-betul cari ilmu. Orang mau cari ilmu, dia mau menjelaskan, maka itu sebuah pendekatan diri kepada Allah. Seperti orang yang lagi tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah. Kan gak gampang bangun tahajud. Ya, puasa Senin Kemis itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga gak gampang puasa Senin Kemis. Nah, ini
kita mau sungguh-sungguh ngajari orang yang betul-betul butuh, memang dia ahlinya, maka itu pendekatan diri kepada Allah yang sangat tinggi. Kemudian juga dikatakan li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu itu rambu-rambu yang menjelaskan ini halal, ini haram. Ibu-ibu kalau naik mobil malam hari, jalannya baru, nggak ada marka yang tengah jalan tuh ya, putih-putih itu, garis putih-putih itu nggak ada, itu supir paling pusing itu. Jalannya gelap, ya jalannya gelap, kemudian nggak kelihatan lebar jalan. Kalau pas-pasan sama mobil itu bingung posisinya. Ini kira-kira bisa kena atau nggak kena. Kemudian kalau ada belokan tidak kelihatan, bisa-bisa terjun ke jurang. Jadi cuman garis begitu, manfaatnya luar biasa. Lah ilmu itu sama dengan garis-garis itu. Termasuk diantaranya ibu-ibu yang belum punya ilmu haid. Ilmu haid itu wajib dipelajari. Ya, soalnya setiap wanita yang udah dewasa mayoritas itu mengalami menstruasi, walaupun tidak semuanya. Ada wanita yang seumur hidupnya enggak menstruasi, ada. Ya, seperti Fatimah Zahra ya radhiyallahu taala anha. Salah seorang guru di pesantren putri di Jawa Timur itu juga tidak menstruasi. Ada yang seperti itu. Nah, mens ini wajib dipelajari. Termasuk diantaranya, ini banyak ibu-ibu yang enggak ngerti. Misalnya ibu asar suci. Waktu asar suci. Salatnya salat apa? Ayo, asar suci. Berarti kan mandi kemudian salat. Yang dikerjakan salat apa? Salat asar. Salah. Yang dikerjakan salat asar sama salat zuhur, wajib. Zuhurnya wajib dikerjakan. Kalau tidak berarti punya utang salat zuhur. Jenengan dari umur berapa begitu? Tinggal dihitung kalkulator. Ya. Oh, Ustaz dulu nggak ngerti, ya udah kalau dulu nggak ngerti udah pegang mazhab yang nggak apa-apa gitu aja. Tapi mulai sekarang kalau menstruasi suci di waktu asar yang diganti salat zuhurnya dikerjakan, salat asarnya dikerjakan. Kalau sucinya di waktu isya, salat maghribnya dikerjakan, isyanya dikerjakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena salat zuhur bisa dijamak takhir di waktu asar. Ya, berarti kan masih ada waktu mengerjakan sholat zuhur. Makanya wajib. Kan cuma satu yang diganti ya. Kalau sholat bersihnya di waktu subuh, ya cuma subuh toh, isya enggak. Karena enggak ada jamak subuh dengan isya. Bisa dimengerti? Nah, banyak orang yang enggak ngerti, dia terjerumus dalam kemaksiatan, tapi dianggap biasa-biasa saja. Di pasar, wah kalau di pasar turah-turah itu. Ya. Turah-turah kemaksiatan di pasar. Orang misalnya nawar tuh ya, banyak yang nawarnya dosa. Larang men, neng kono ora tekan sakmono. Neng joboe murah padahal dia belum ngenyang. Belum lihat di luar harganya berapa. Ini udah dusta. Ini haram. Ya, kalau sampai dikasihkan berarti yang dibeli makanan haram. Makanannya halal tapi nilainya jadi haram. Banyak itu. Orang terjerumus dosa tapi dia tidak sadar. Gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Berarti orang yang cari ilmu pahalanya sebanding dengan kemaksiatan yang ada. Kalau orang belajar kan bisa tahu mana yang maksiat untuk ditinggalkan, betul kan? Nah, ibu saya sekarang belajar, segala kemaksiatan tuh dipelajari. Ya, pengen kita tinggalkan. Belum kita meninggalkan, udah dapat pahala meninggalkan semua kemaksiatan. Bisa diukur enggak itu pahalanya? Selanjutnya, wa manarus sabili ahlil jannah. Kalau ibu pernah lihat film-film kuno dulu, Tintin, ya, gambar coret Tintin, itu kalau udah ada gambar laut, di situ ada mercusuar, ya kan? Mercusuar. Itu kapal-kapal, itu bisa tahu jalan karena sorot lampu mercusuar. Nah, ini ilmu mercusuarnya orang yang mau ke surga. Jadi yang bimbing ini ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya keblasuk, pengennya ke surga tapi arahnya ke neraka, nggak ngerti. Ada orang pengen sedekah, nggak punya duit, mencuri di rumahnya orang kaya. Terus disedekahkan buat bangun masjid. Ngomongnya sing sugih ke petut pelit pol. Jadi saya rampok saja uangnya buat nyumbang
masjid. Nah, ini juga pengennya baik, tapi tempatnya neraka kalau tidak segera bertobat dan minta maaf pada yang bersangkutan. Kenapa? Niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal. Tapi kalau niat yang baik merubah sesuatu yang biasa jadi sunnah bisa. Sesuatu yang biasa, pakai sandal, biasa kan? Lah kita niat yang baik, ya pakai sandal, biar nanti kaki kita nggak ngijak najis, sehingga kalau masuk masjid tidak ngotori masjid. Ini namanya niatnya merubah pakai sandalnya itu jadi ibadah. Ya jadi ibadah. Nggak pakai sandal itu bisa jadi ibadah. Niatnya apa? Seperti Imam Malik, nggak pakai sandal, niatnya pengen cari berkah kota Madinah. Pengen kakinya siapa tahu pernah ngijak tanah yang diijak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini enggak pakai sandalnya juga ibadah. Ya, ini niat yang baik bisa merubah yang biasa jadi ibadah. Tapi kalau yang haram tidak bisa jadi halal gara-gara niat yang baik. Saya lanjutkan. Wa huwal anisu fil wahsyah. Yang namanya ilmu itu anis. Anis ini nama anak saya ya. Ilmu itu anis. Anis artinya apa? Teman yang bisa menghibur dan menyenangkan hati. Fil wahsyah. Di saat kita lagi merasa kesepian. Jadi orang kalau lagi sepi, sumpek, kalau punya ilmu enak. Ngelamunnya saja ilmu. Ya, punya ilmu ngelamunkan surga kan enak. Pernah Bu ngelamunkan surga Bu? Belum. Lah pengen masuk surga enggak? Jenengan misalnya mau bulan madu ke Tawangmangu, ngelamunkan Tawangmangu enggak? Iya, mau bulan madu ke Bali, ngelamunkan Bali enggak? Pengen jalan-jalan ke Jakarta misalnya mau ke Ancol, ngelamunkan Ancol enggak? Perjalanan dilamunkan enggak? Ya, pengen ke surga enggak? Sudah ngelamunkan surga belum? Ya, ini kira-kira masuk enggak ya? Ngelamunkannya aja enggak kok. Ya kita lamunkan biar kita masuk ke dalam surga. Coba ngelamunkan surga, Masya Allah. Di surga usia itu enggak ada habisnya. Nanti kita ngelamunkan di situ bangunannya tinggi luar biasa, ya tinggi kita 30 meter. Terus bayangkan nanti kita di surga, kalau pengen makan tinggal batin tok, mie godok luar gitu ya. Ya kita bayangkan tuh, enggak pakai capek-capek. Kemarin saya udah ceramah di mana-mana tentang Nabi Ismail nih. Sedikit saya ulangi. Pengen punya anak soleh enggak? Pengen. Tahu caranya enggak? Mau saya ajari. Saya ngajari sambil saya praktek pelan-pelan ya. Ya kalau ibu-ibu kan udah lebih lama. Caranya gampang kalau pengen punya anak soleh. Pengen punya anak soleh caranya gampang. Ibu jadi anak soleh dulu. Udah belum? Pengen punya anak soleh, ibu jadi anak soleh dulu. Saya mau nanya, ibu ini anak bukan? Anak tuh? Punya orang tua enggak? Punya. Nah, sudah jadi anak yang soleh belum buat orang tuanya? Jangan dijawab, mikir dulu. Mikir. Ciri-ciri anak soleh, gak hitungan duit sama orang tuanya. Jenengan hitungan enggak? Bu, enggak ingin rumah bayar Bu. Hitungan enggak? Kalau orang tua kemana-mana ikut sama anak. Kalau kita anak ingat sama orang tua enggak? Enggak usah dijawab. Ini renungan saja. Saja. Kita udah termasuk anak yang soleh belum? Masing-masing pasti tahu jawabannya. Sebesar kita menghormati orang tua, sebesar itu nanti anak menghormati kita. Kenapa anak kita kok suka ngeyel? Jawabannya, kita suka ngeyeli orang tua. Diingat-ingat aja. Nah, terus cara ngerubahnya bagaimana? Ya langsung kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu Nabi Ismail jadi anak yang soleh karena orang tuanya orang tua yang soleh. Maka jadi anak yang soleh. Bu, mau nanya boleh Bu? Boleh? Bener boleh nih. Jamin gak tersinggung? Nyinggung gak apa-apa? Tadi pagi ibu teriak-teriak sama anak enggak? Sama cucu? Yang udah punya cucu teriak enggak? Teriak enggak sama anak, sama cucu? Ini loh. Gimana anak kita mau jadi anak yang soleh kalau kita tiap hari bengoi anak? Sing genah. Ojo kurang ajar. Nyat kowe iki. Blah. Anak jawabnya juga bodoh. Ya, Mbok, ngono ya. Sama. Lalu diajari ngomong kasar. Akhirnya anak jadi soalnya gampang tau punya anak soleh. Kitanya jadi yang soleh. Kalau gak pengen anak kita kasar, kitanya jangan kasar. Kalau kitanya halus, otomatis anaknya halus.
Nabi Muhammad SAW, putrinya Fatimah Zahra udah punya anak, udah berkeluarga. Ya, setiap kali ketemu selalu dikecup keningnya, dipegang, digandeng, didudukkan. Yang ngajarin nggak boleh ngecup kening anak itu siapa? Justru disuruh ngecup kening anak. Betapa mesra enggak begitu, Bu? Asik ya? Asik. Itu kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bapak sama anak bendik-bendikan. Terakhir, untuk anak tadi nih loh. Yang namanya anak lebih merekam apa yang dilihat ketimbang apa yang didengar. Jadi ibu nasihati anak itu hampir percuma kalau perilaku ibu bertentangan dengan nasihat. Contoh, bapak rodok gak waras. Contoh bapak rodok gak waras. Bilang sama anak, ojo ngerokok, awas gue ngerokok. Jangan merokok ya, awas kamu ngerokok. Selesai gitu, buka dompet, belikan bapak rokok ya. Ini bapaknya ya agak gimana ini. Belikan ayah rokok. Atau setelah itu leye-leye begini, nah ya, ambilkan rokok di atas kulkas. Ya, ini bapak yang enggak pas ya. Bobotnya rodok kurang. Bagaimana dia mau didik anaknya enggak ngerokok sedangkan sendiri dia mencontoh dirinya ngerokok. Makanya prinsip yang saya pakai untuk anak saya, prinsip sederhana, kemanapun saya pergi pamitnya dakwah. Tanya sama teman-teman saya nih. Ya, saya kalau mau pergi kemana, pamitnya sama anak saya pergi dakwah. Mau cari makan di mall, bilangnya pergi dakwah. Ya, mau jalan-jalan, bilangnya pergi dakwah. Ngomongnya begitu. Pokoknya biar anak itu lihat bapaknya selalu pergi dakwah. Ya nggak apa-apa, Bu. Dibang mau kemana? Nonton loh. Jangan beri contoh anak yang buruk, kasih contoh yang baik. Kalau kita belum baik, biar kasih contoh yang baik. Makanya orang tua berpura-puralah baik kepada anak, itu ibadah. Walaupun bohong, itu ibadah. Kayak ayo ngaji, buka Al-Qur'an padahal moco ya ora iso. Ya kan? Anak yang penting lihat bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Kan lama-lama nanti anaknya akan tergerak untuk baca Al-Qur'an. Nah, tapi yang terjadi kan sebaliknya toh. Ibu nyontoni nonton sinetron, nyontoni main handphone. Betul atau betul nih? Mana ibu sekarang yang nyontoni ngaji? Udah semakin longgo atau semakin longgo? Ibu ngaji di waktu anak sekolah. Anak pulang sekolah ibu ajak nonton sinetron atau yang sejenisnya. Ini benar kenyataan. Ya, akhirnya anak tidak dapat contoh yang baik. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus 700 tahun yang lalu. Ditanya, kenapa engkau bisa jadi wali? Jawabannya sederhana. Saya masih kecil, saya nyari ibu saya pagi-pagi, ibu saya lagi sholat. Saya cari bapak saya sholat dekat ibu saya. Saya cari pembantu saya juga lagi sholat di kamarnya. Karena merasa nggak punya teman, akhirnya saya jejeri di antara bapak dan ibu saya ikut sholat. Anak sekarang marani bapaknya main kartu. Atau lagi ngapa ya, marani ibunya nonton sinetron, marani pembantunya asik SMS-an. Akhirnya jejeri bapak atau ibunya nonton TV bareng. Yang salah siapa? Ya bapak ibunya. Makanya kalau pengen anak jadi anak soleh, caranya gampang, gak usah kebanyakan A, I, U, ndak. Coba orang tua dulu, mereka tuh ndak repot-repot duduk baca Al-Quran, ya kan? Ngomong sama anak, sini ngaji, selesai, satu kata. Otomatis anak ikut. Kenapa? Bapak ngaji, mboke yo ngaji, saomah ngaji. Akhirnya dia merasa nggak punya teman, akhirnya ikut duduk ngaji. Kita dulu kan dididik begitu. Betul atau betul? Sekarang makanya jadikan diri kita soleh, otomatis anak kita jadi anak yang soleh. Gampang. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah untuk semua yang sakit dan yang menitipkan doanya kepada kami, semoga disembuhkan dari segala macam penyakit, dipanjangkan usia dalam ketaatan dan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.